Assalamualaikum. Halo teman-teman. Nah, kita sekarang kan lagi banyak buku. Tuh, tebak kita ada di mana? Kalau di belakang ada banyak buku, berarti kita lagi di Perpustakaan SMA Negeri 1 Juwana. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iliana Halida, absen 16. Saya Anastia Elia Rahma, absen 3. Saya Melia Antania, absen 22. Saya Najla, absen 25. Kayaknya kita rame-rame mau ngapain sih, Kak? Kita akan membahas atau mendiskusi seorang sastrawan terkenal loh. Kalian ada yang penasaran nggak? Siapa tuh? Kalau ada yang penasaran, Ikutin aja nanti, ikutin kita terus. tonton video selanjutnya. Terus bye-bye. Halo guys, kalian lagi apa nih? Lagi duduk aja nih, lagi nyantai. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas dan mengenal lebih dalam tentang sastrawan Sapadi Djoko Darmono. Kita akan membahas apa dulu ya? Biografinya gak sih? Tanggal lahir, tanggal, tempat. Alah, itu kan karyanya yang terkenal di mana-mana gak sih? Betul sekali. Yang membuat banyak karya itu loh, kayaknya. Coba cari tanggal lahirnya kapan. Bentar ya. Coba cari. Oh, ada sebentar. Udah nemu belum? Ini nih. Dia lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1940. Tempatnya di Belanda Surakarta. Kasunanan Surakarta. Beliau sudah meninggal pada tanggal 19 Juli 2020 di saat beliau berumur 80 tahun di Tangerang Selatan, Banten. Pekerjaan beliau jadi sastrawan jadi apa aja sih? Kayaknya itu kalau saya lihat di internet ya itu dosen sama apa ya tadi dosen sama Yang pasti sastrawan, ya. dosen sastrawan, akademisi. Terus biografi yang lainnya tentang beliau itu apa aja sih? Itu loh, kalian tahu nggak sih asal usul nama dari beliau ini? Gimana? Kayak namanya itu pas beliau itu lahir pas hari Sapar. Jadi Karena iya. Karena katanya itu Sapar itu kata orang-orang zaman dulu itu pemberani atau teguh dengan keyakinannya. Berarti masih kejauhan banget ya sih? Iya, soalnya itu keluarganya itu dari Jawa. Katanya ada yang dari abdi dalam. Bapak atau kakek. Kakek gak sih? Kakek. Pak bapak dari kayaknya bapak dari beliau jadi abdi dalam nggak sih? Abdi dalam keraton mana? Dia ini juga lulusan Universitas Gadjah Mada, mantap sekali. Berarti banyak kemampuan dong yang dia miliki. Pastinya. Beliau ini juga merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Sadioko dan Ibu Saparita. Kemampuan yang dia miliki tadi apa sih? Apa aja sih? Banyak sekali, contohnya itu kayak dia tuh gemar menulis,
Dapat menerjemahkan sebuah kayak bahasa Inggris itu loh di sebuah Wikipedia. Sapardi juga dikenal melalui berbagai puisinya yang sederhana namun penuh makna. Ntar teman-teman kita cari lagi. Kan katanya dia sastrawan kan ya? Iya. Pasti punya karya-karyanya dong. Ada yang tahu nggak sih karyanya dia apa sih? Karena salah karyanya dia, karya beliau. Bentar ya. Banyak banget sih. Karena karyanya tuh banyak banget. Ada sastra sama non sastra. Sastranya ada 8. Banyak deh menurutku. 9. Sastranya ada 9. Yuk, siapa yang mau? Ayo, siapa? Yuk, siapa yuk? Oke deh, ya. Sastranya itu ada 9. Satunya itu ada Dukamu Abadi. Di tahun 1969. Ya, betul. Yang kedua ada Lelaki Tua dan Laut. Itu terjemahan karya Ernest Hemingway. Yang ketiga ada Mata Pisau. Yang keempat ada Sepilihan Saja Giorgos Severis. Dan kelima itu ada Puisi Klasik Cina. Itu dari tahun berapa? Itu sekitar 1997-6. Yang keenam ada Lirik Klasik Parsi. Yang ketujuh ada Dongeng-dongeng Asia untuk anak-anak. Yang kedelapan ada Perahu Kertas. Dan yang terakhir ada Sihir Hujan. Terus selain karya beliau ada nggak sih karya yang lain seperti berkali-kali puisi atau apa gitu? Ada. Bentar ya guys. Kita cari dulu. Kan pasti sastra ada yang sastra kan. Ya. Yang tadi kan sastra, sekarang yang non sastra. Siapa yang mau nyebutin? Aku aja. Butir sama Melia. Salah satunya itu puisi Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia. Terus sosiologi sastra, sebuah pengantar ringkas dari 1978. Politik ideologi dan sastra hibrida pada tahun 1999. Ali Wahana dari 2013. Terus pegangan penelitian sastra bandingan dari tahun 2005. Dimensi mistik dalam Islam tahun 1986. Dan masih banyak lagi lainnya. Itu tadi yang apa sih Kak? Tuh tadi tuh yang non sastra. Kalau yang musikalisasi ada nggak ya? Ada. Bentar ya guys. Musikalisasi puisi karya beliau. Aku nemu nih. Bentar, tapi musikalisasi puisi karya Sapardi itu dimulai pada tahun 1987 ketika beberapa mahasiswanya membantu program Pusat Bahasa. Saat itulah tercipta musikalisasi yang berjudul Aku Ingin oleh Agus Arya Dipayana dan Hujan di Bulan Juni oleh Umar Muslim. Kayaknya nggak cuma itu aja deh karya beliau.
Ada yang tahu nggak sih beliau sampai sejauh ini menjadi Indonesia? Pastinya sangat susah ya. Sangat susah ya. Cukup panjang. Iya. Ada yang boleh ceritain nggak? Kita ringkas. Ada yang boleh ceritain dulu nggak? Gimana nih? Udah ada yang nemuin belum? Aku udah nih. Kan beliau kan mempunyai kebiasaan menulis kan. Kebiasaan menulisnya mengantarkan menjadi direktur pelaksanaan Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah sastra. Sejak tahun 1974 dia juga mengajar di Fakultas Sastra yang sekarang menjadi Fakultas Budaya Universitas Indonesia. Sapardi Djoko Damono tutup usia pada 19 Juli 2020 dalam usia 80 tahun. Akibatnya karena apa? Beliau meninggal akibat penurunan fungsi organ tubuh. Namanya juga udah tua ya nggak sih? Iya. Terus khususnya menulis itu semakin berkembang ketika dia kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada. Oh. Gitu. Kemampuannya nggak cuma menulis, tapi juga ada di bidang seni, mulai dari menari, bermain gitar, bermain drama, dan yang pasti sastrawan. Iya, yang pasti sastrawan. Nampaknya bidang sastrawanlah yang menonjol bagi beliau saat membuat karya-karyanya nggak sih? Ya, karena yang paling banyak dapat penghargaan. Beliau termasuk cerdas nggak sih? Beliau juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing loh, esai dan sejumlah artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Sapardi juga menguasai permainan wayang karena kakeknya selain menjadi abdi dalem juga bekerja sebagai dalang. Oh, ternyata yang abdi dalem ternyata tadi kakeknya ya, bukan ayah. Bukan bapaknya. Oh, ternyata kakeknya. Beliau kan melanjutkan pendidikannya di UGM, di Universitas Gadjah Mada, dan kemudian melanjutkan di studi di University of Illinois. Hebat banget ya Bapak Sapardi Ya, ini. itu ada di Amerika. Amerika mana, Kak? Amerika Serikat. Patut Beliau dicontoh. keren banget gak sih? Selain jadi penyair atau sastrawan, dia ada bakat yang lainnya gak sih? Atau profesi lainnya? Pastinya ada sih. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kalian ada yang tahu gak sih? Ada salah satu puisi dari beliau yang cukup terkenal. Apa tuh? Puisinya itu yang berjudul Hujan Bulan Juni. Arti dalam puisi tersebut apa sih, Kak? Nah, itu artinya mencerminkan gaya penulisan yang mampu menyentuh hati pembaca dengan cara yang halus dan puitis. Kan dia selama berkarir pasti dapat penghargaan gak sih? Orang karyanya juga banyak kan, terus dia tersohor di mana-mana. Iya dong, pasti. Salah satu penghargaan yang dia dapat apa sih?
Ada yang tahu nggak kalian? Belum. Nggak tahu. Nggak tahu nih. Belum tahu ya. Salah satunya dia itu mendapat anugerah sastra nasional. Oh, seperti apa itu? Dia juga terlibat dalam berbagai antologi puisi dan kegiatan sastra baik di dalam maupun luar negeri. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan memperluas jangkauan dan pengaruhnya di kalangan pembaca global. Itu kayak udah mancanegara gak sih, yang udah kelas internasional. udah kelas internasional gak sih? Iya. Patut diacungi jempol. Kita cari informasi lainnya tentang beliau yuk. Tapi meskipun beliau itu udah gak ada, udah wafat, tapi pengaruh Sapardi Djoko Darmono dalam sastra Indonesia tetap hidup, tetap dikenang, dan banyak yang menganggapnya sebagai salah satu suara terbesar dalam puisi Indonesia modern. Cerita waktu Sapardi Djoko Damono atau ada yang akibat yang lain gitu. Kalau itu kita belum tahu sih, kurang tahu. Yang jelas Kita belum tahu sih, kurang tahu. Jelas itu karena penurunan fungsi organ tubuh aja. Iya, yang tadi dari Berarti emang penyakit orang tua gitu. Iya, ya, lanjut. Ada info lainnya nggak sih tentang Ada. kabar meninggalnya beliau? Kabar meninggalnya Bentar ya, guys. informasi kabar beliau. Ada yang udah dapat belum? Belum nih. Aku cari-cari di internet itu katanya selain penyakit orang tua atau menurunnya organ tubuh, itu dia meninggal di tengah pandemi COVID-19. Sangat disayangkan ya. Apakah bisa jadi beliau terkontaminasi virus COVID? mungkin karena 2020 lagi banyak-banyaknya penyakit COVID-19. Dan banyak juga yang telah Iya. Kasihan keluarganya nggak sih, nggak bisa nengok secara langsung jasad beliau. kasihan banget sih itu pastinya. Ngomong-ngomong soal penghargaan, Sapardi Djoko Darmono yang sering disebut SDD itu telah banyak menerima penghargaan. Pada tahun 1986, Sapardi Djoko Darmono itu mendapatkan anugerah CEA Wright Award. Ia juga penerima penghargaan Ahmad Bakri pada tahun 2003. Gitu ya. Ia juga salah satu pendiri Yayasan Lontar. Oke. Lagi. Ngomong-ngomong soal kepergian Bapak Sapardi ini ya, kalian udah tahu ya gak sih beliau itu dimakamkan di mana? Beliau itu dimakamkan di pemakaman Giri Tama, Bogor, Jawa Barat. Lahir di Surakarta, dimakamkan di Jawa Barat. Kan tadi dimakamkan di Jawa Barat. Tepatnya di mana sih, Kak?
di makam, termasuk di makam pahlawan atau enggak, atau di mana sih? Benar ya, kita cari tahu. Ada yang tahu gak? Gak. Belum tahu nggak? Nggak tahu. Belum tahu. Belum ada yang tahu. Dengar-dengar itu enggak sih dimakamkan di Taman Pemakaman Giritama Bogor, Jawa Barat. Dari rumah duka itu rumah duka yang beliau tempatin yang ada di Komplek Dosen UI nomor 113 Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Iya, tadi yang Kak sebutin. Ada yang pernah kesana nggak sih? Nggak pernah, belum. Kalian ada yang minat baca-baca karyanya atau dengerin atau lihat gitu? Mungkin setelah ini Iya, soalnya itu biografinya itu cukup menarik gitu loh buat Masih dibaca. banyak banget guys karya-karyanya. Habis ini kita lihat yuk. Tapi kalian tahu gak sih beberapa puisi yang sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya? yang paling populer di antara yang lain. Iya. Kalian tahu gak? Enggak. Salah satunya itu ada Aku Ingin. Sering kali dituliskan bait pertamanya pada undangan perkawinan. Terus ada Hujan Bulan Juni. Pada suatu hari nanti, lalu akulah si telaga dan berjalan ke barat ke waktu pagi hari. Popularitas puisi-puisi ini semakin meningkat setelah dilakukan musikalisasi puisi oleh mantan-mantan mahasiswanya di FIB UI, yaitu Agus Arya Dipayana, Umar Muslim, Tatiana Soebianto, Reda Gaudiamo, dan Ari Malibu. Apakah kalian sudah puas? Bentar nih. Kan kata beliau pernah mengajar sebagai redaktur. Kalian ada yang tahu nggak sih redaktur itu apa? Kurang paham tuh, apa tuh? Bentar ya. Apa ya? Redaktur. Kita cari dulu ya guys. Tuh ada redaktur itu salah satu jenis jabatan keredaksian di dunia kewartawanan. Dan kerjanya itu untuk melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam situs web. Itu dia ringkasan dari kita tentang beliau Sapadi Djoko Darmono. Sekian obrolan dari kami. Nah, dari obrolan kita tadi, kalian udah tahu nggak sih yang kita bahas yang di awal tadi? Pastinya udah tahu kan? Terus karya-karyanya apa? Biografinya beliau apa? Perjalanannya kayak gimana? Dari perjalanan awal sampai beliau wafat, kalian pasti udah tahu kan? Sekian obrolan dari kami berempat. Bila ada salah kata ataupun kalimat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.